Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMA kelas 11 dimanapun Anda berada, kelas 11 IPA ya. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 mengenai suhu dan kalor atau panas ya. Nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas, namun untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas mengenai skala temperatur ya, untuk pemuaian kalor dan energi, kalor jenis, transfer kalor nanti kita akan bahas di pertemuan berikut. Baik, langsung saja mengenai skala temperatur ya. Kita akan mulai masuk ke slide pertama, yaitu hukum ke-0 termodinamika. Untuk termodinamika, adik-adik perlu ketahui bahwa hukum termodinamika itu sampai hukum kedua termodinamika ya. Namun untuk hukum kedua termodinamika kita tidak bahas di sini karena untuk kurikulum yang sekarang itu sudah tidak dibahas. Oke, adik-adik kita lanjutkan saja. Perhatikan gambar di sini ya. Ada tiga keadaan, ada tiga kondisi ya. Kondisi A, kondisi B, dan kondisi C ini ya. Nah, dan ada dua benda yang terpisah, dan ada satu keadaan dua benda yang ditempelkan. Kemudian ini ada alat ukur, namanya alat ukurnya adalah apa adik-adik kira-kira ini? Alat ukur apa? Ya betul, alat ukur suhu atau alat ukur temperatur. Namanya adalah termometer. Ini termometer digital ceritanya ya. Jadi langsung terbaca angkanya di sini. Nah, benda A itu terbaca suhunya 225. Benda B suhunya terbaca 225 juga. Artinya antara benda A dan benda B walaupun terpisah, suhunya adalah sama. Atau dengan kata lain, benda A dan benda B itu dalam keadaan kesetimbangan termal. Di sini disebutkan bahwa jika benda A dan benda B secara terpisah berada dalam kesetimbangan termal, artinya suhunya sama ya antara benda A dan benda B. Kalau suhu benda B lebih tinggi, benda A lebih rendah, atau sebaliknya suhu benda A lebih tinggi, benda B suhunya lebih rendah, maka kedua benda belum mencapai yang namanya kesetimbangan termal. Nah, karena ini saat kita ukur suhunya sama, maka di sini disebutkan sebagai benda dalam keadaan kesetimbangan termal. Kemudian keadaan C, benda A dan benda B itu ditempelkan ya. Karena benda A dan benda B suhunya sama, maka tidak lagi terjadi namanya perpindahan suhu dari benda A maupun dari benda A ke benda B maupun dari benda B ke benda A. Tidak lagi terjadi perpindahan suhu. Kenapa adik-adik tidak terjadi perpindahan suhu? Ya karena kedua benda suhunya sudah sama. Beda halnya kalau misalnya benda A suhunya 50 derajat Celcius, benda B suhunya 100 derajat Celcius, maka kedua benda belum mencapai kesetimbangan termal. Bagaimana caranya supaya kedua benda mencapai kesetimbangan termal? Caranya adalah kita tempelkan. Benda A ditempelkan dengan benda B. Maka nanti akan terjadi perpindahan suhu dari benda yang suhunya lebih tinggi, yaitu katakanlah benda B suhunya 100, benda A suhunya 50, maka terjadi perpindahan suhu dari benda B ke benda A sampai kedua benda suhunya sama. Kalau suhu kedua benda sudah sama, itulah namanya terjadi kesetimbangan termal. Jadi adik-adik paham ya apa itu kesetimbangan termal? Kesetimbangan termal adalah di mana kedua benda suhunya sudah sama dan tidak terjadi lagi perpindahan kalor atau perpindahan suhu ya. Kalor itu apa? Nanti kita akan bahas di pembahasan berikut. Kita akan bahas mengenai temperatur atau suhu dulu ya adik-adik ya. Nah, di sini dikatakan jika benda A dan benda B secara terpisah, ini kan terpisah, berada dalam keseimbangan termal, artinya suhu benda A dan benda B suhunya sama.
dengan benda ketiga C, ini benda ketiga, maka A dan B dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Intinya kesetimbangan termal itu apa, adik-adik? Ya, itu tadi saya sudah jelaskan seperti itu. Kita akan lanjutkan ke slide yang kedua. Di sini ada termometer dan skala termometer. Tentu adik-adik masih ingat tadi yang saya katakan bahwa termometer adalah alat untuk mengukur suhu maupun atau temperatur ya. Termometer itu ada yang kita kenal ada 4 skala ya. Termometer menggunakan skala Celsius, termometer menggunakan skala Fahrenheit, termometer menggunakan skala Reaumur, termometer menggunakan skala Kelvin. Nah, termometer itu karena ada skalanya maka dapat dikalibrasi atau disesuaikan ya, dengan menempatkannya dalam kontak termal. Kontak termal ya. Tadi sudah dijelaskan apa itu kesetimbangan termal ya. Termal itu ya kita membahas mengenai suhu atau temperatur. Pokoknya yang ada termal, termos, nah itu terkait dengan suhu. Misalnya adik-adik sakit panas, biasanya dikasih obat Thermorex ya. Thermorex itu obat panas, makanya termo itu ya suhu gitu ya. Kemudian termal, kemudian termos air panas, termos air dingin atau termos es gitu ya. Pokoknya yang terkait dengan suhu itu disebut sebagai termal dan lain sebagainya ya. Jadi kalau adik-adik mendengar atau membaca kalimat yang menyatakan tentang termo, itu berarti terkait dengan suhu gitu ya. Nah, termometer dapat dikalibrasi dengan menempatkannya di dalam kontak termal dengan suhu lingkungan yang dijaga konstan. Jadi suhunya tidak boleh berubah, harus tetap. Lingkungannya bisa berupa campuran es dan air dalam keseimbangan termal. Artinya suhu es dan air itu sudah sama ya. Campuran air dan uap dalam kesetimbangan termal, artinya suhu uap dan suhu air itu sama ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai media untuk melakukan kalibrasi atau penyesuaian skala-skala nanti ya. Jadi ada bahannya, ada es, ada air, dan ada uap ya. Kalau uap itu sudah berupa gas, kalau air itu zat cair ya. Kalau es itu ya, kalau dia es batu berarti zat padat gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya adik-adik untuk slide ketiga. Jadi kita akan membahas dulu bagaimana sih Celsius membuat skala termometernya. Kita akan lihat ya, skala Celsius. Suhu dari campuran es dan air itu ditetapkan pada 0 derajat Celsius. Jadi es dan air kalau sudah mencapai kesetimbangan termal itu dikatakan sebagai titik 0 derajat menurut Celsius atau titik beku di sini dikatakan ya. Nilai ini adalah titik beku air. Atau dengan kata lain, kalau air sudah membeku, maka menurut Celsius itu adalah suhunya 0. Ya. Jadi kalau air sudah membeku, menurut Celsius itu suhunya adalah 0. Atau nanti dia pada saat menggunakan skala atau membuat skala, maka titik 0-nya itu, titik bawahnya atau titik bekunya itu 0, kemudian titik didihnya itu di sini dikatakan 100 ya. Kita lihat ini, suhu campuran air dan uap ditetapkan pada suhu 100 derajat Celsius. Nilai ini adalah titik didih air. Atau dengan kata lain begini ya adik-adik, sebelum Celsius menentukan skala, maka Celsius dia memasak air sampai airnya mendidih. Pada saat mendidih itu kan terjadi ada dua hal ya, air dan uap ya. Makanya tadi di awal saya katakan tadi ada menggunakan air dan uap dan es dan air ya. Es dan air ini untuk menentukan titik beku,
kemudian air dan uap ini untuk menentukan titik didih. Jadi kalau adik-adik merebus air, kalau dia sudah mendidih berarti suhunya 100 derajat Celcius. Ya. Atau dengan kata lain, kalau suhunya 100 derajat Celcius, maka dipastikan air itu akan mendidih tanpa kita mempertimbangkan tekanan udara dari luar ya. Nanti untuk mengenai ini kita akan bahas di materi lain. Jadi tekanan udara kita abaikan dulu, karena kalau adik-adik mengukur air mendidih di daerah pegunungan dengan adik-adik mengukur air mendidih di daerah lembah, itu nanti akan didapatkan hasil yang berbeda. Artinya tekanan udara ini mempengaruhi. Kalau tekanan udara besar, maka air itu walaupun suhunya sudah 90 derajat, dia belum mendidih. Tapi kalau air yang tekanan udaranya kecil, mungkin sebelum 100 derajat dia sudah mendidih, kemungkinan ya. Nanti bisa dieksperimenkan ini ya. Kita tidak bahas itu. Kita akan bahas secara normal-normal saja ya. Artinya kalau air itu membeku, suhunya 0 derajat Celcius. Kalau air itu mendidih, suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian antara titik beku dan titik didih itu dibagi menjadi 100 bagian. Jadi nanti 0 sampai 100 itu ada 100 strip ya. 0 sampai 100, di antara 0 sampai 100 itu ada 100 garis. Maka nanti satu garisnya itu berapa ya? Satu garisnya berarti 1 ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke skala Kelvin. Nah, bagaimana sih Kelvin membuat skala termometer menurut dia ya? Jadi di sini Kelvin menggunakan acuan gas ya. Di sini dikatakan ketika tekanan gas menuju 0, suhunya adalah min 273,15 derajat Celcius. Ya. Kemudian suhu ini disebut sebagai 0 mutlak. Dan titik ini merupakan titik 0 dari skala Kelvin. Jadi kalau hasil pembacaan skala Kelvin menunjukkan angka 0, maka kalau kita konversi ke Celcius, maka nilainya adalah min 273,15 derajat Celcius. Cuman 15 ini biasanya kita tidak pakai, langsung min 273 gitu ya. Oke, untuk mengubah skala Celcius ke skala Kelvin, maka kita skala Kelvin dikurang 273. Seperti itu ya, adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada 3 skala yang lazim kita gunakan. Tadi kan saya katakan bahwa skala termometer itu ada 4 ya. Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Kenapa di sini tidak dibahas mengenai Reaumur? Karena Reaumur ini untuk saat ini memang sudah hampir-hampir tidak pernah dipakai oleh beberapa negara. Jadi yang menggunakan, kalau di Indonesia itu identik dengan Celcius, kalau di Amerika itu Fahrenheit ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau adik-adik misalnya berkunjung ke Amerika, di sana dia lebih familiar dengan skala Fahrenheit. Maka nanti adik-adik kalau mengukur suhu menggunakan Celcius, maka nanti silakan dikonversi dulu ke Fahrenheit untuk disampaikan ke teman Anda yang ada di Amerika, karena mereka kecenderungannya adalah menggunakan skala Fahrenheit seperti itu. Oke, kita lanjut skala Fahrenheit. Skala yang banyak digunakan dalam skala yang banyak digunakan di Amerika gitu ya. Kemudian suhu titik bekunya adalah 32. Ini kalau Fahrenheit ya. Suhu titik didihnya adalah 212. Titiknya dibagi menjadi 180 bagian. Jadi antara 32 derajat, antara 32 sampai 212 itu ada 180 garis ya. Nanti tinggal dilihat saja satu garis nilainya berapa begitu ya. Nah, ini adalah cara mengkonversi ya. Suhu Celcius sama dengan suhu Kelvin dikurang 273,15.
Jadi seperti itu. Kemudian untuk Fahrenheit ke Celsius itu adalah suhu Fahrenheit sama dengan 9/5 suhu Celsius ditambah 32. Nanti untuk latihan soal kita akan lihat ya, mengenai konversi skala termometer, baik itu skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin maupun Reaumur ya. Kemudian perubahan suhu pada Fahrenheit sama dengan 9/5 perubahan suhu pada Celsius. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Adik-adik ya, ke slide berikut. Nah, ini pemuaian termal ya. Pemuaian termal kita akan bahas di pembahasan berikut. Jadi kita hanya sampai kepada skala termometer ya, adik-adik ya. Oke, adik-adik, untuk lebih jelasnya lagi mengenai penggunaan skala dan konversi skala dari skala termometer satu ke termometer yang lain, ini kebetulan ada contoh soal. Saya pikir adik-adik sudah sangat jelas dan sangat memahami, cuman saya ulas kembali ya. Kalau yang masih bingung nanti bisa ditanyakan di kolom komentar pada video ini. Ini ada contoh soal ya. Suatu hari Xiao mengukur suhu udara menggunakan termometer, di mana hasilnya menunjukkan nilai 25 derajat Celcius. Lalu Xiao ingin mengabarkan suhu tersebut pada temannya di Amerika. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa di Amerika itu standar suhu yang digunakan adalah skala Fahrenheit. Mereka lebih familiar dengan Fahrenheit, bukan Celsius. Sementara kita yang di Indonesia itu, kita kecenderungannya adalah menggunakan skala Celsius ya. Nah, agar mudah dipahami oleh rekannya itu, Xiao memutuskan untuk melakukan konversi suhu udara. Maka hitunglah berapa derajat suhu udara di sekitar Xiao dalam ukuran Fahrenheit. Nah, tadi kan suhunya 25 derajat Celcius ya. Kalau dirubah ke Fahrenheit berapa? Ternyata di sini menjadi 77 derajat Fahrenheit. Jadi 77 derajat Fahrenheit itu sama dengan 25 derajat Celcius. Caranya adalah suhu Fahrenheit sama dengan 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Jadi 9/5 kali Celciusnya berapa? 25 ya. 9/5 kali 25 ditambah 32 itu sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Nah, ini ada soal yang kedua lagi. Kalau kita konversi dari Celsius ke Kelvin gitu ya. Misalnya ada teman Anda di negara lain, dia lebih familiar dengan Kelvin, maka Anda bisa konversi dari Celsius ke Kelvin ya. Berdasarkan soal nomor 1, apabila Xiao melakukan konversi suhu, hasil pengukuran miliknya menjadi suhu Kelvin, maka berapakah nilainya? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa suhu Kelvin itu sama dengan suhu Celsius ditambah 273. Maka tinggal dimasukkan aja bahwa 25 ditambah 273 menjadi 298 Kelvin ya. Ini salah ya, ini Kelvin ya. Ini Kelvin, jadi Kelvin ya. Jadi 25 derajat Celcius itu sama dengan 298 derajat Kelvin. Jadi kalau Kelvin biasanya nggak pakai derajat, langsung Kelvin gitu ya, adik-adik ya. Kemudian untuk konversi yang ketiga, dari Celsius ke Reaumur. Nah, ini sebenarnya sudah jarang dipakai untuk Reaumur ya, tapi nggak apa-apa lah kita bahas gitu ya. Nah, ini ada soalnya seperti ini. Setelah waktu berjalan 3 jam, Xiao memutuskan melakukan pengukuran ulang sehingga termometer miliknya menunjukkan suhu udara bernilai 30 derajat Celcius.
Berapa suhu udara hasil ukur Xiao dalam reamur? Jadi suhu udaranya sudah berubah ya, tadi 25 derajat Celcius sekarang menjadi 30 derajat Celcius. Mungkin waktunya sudah mulai siang, mulai panas ya, maka suhunya sudah naik gitu ya. Nah, sekarang dia mau konversi suhunya dari 30 derajat Celcius menjadi berapa reamur gitu ya. Nah, tadi seperti di awal bahwa kita akan menggunakan persamaan ini ya. Suhu reamur sama dengan 4/5 derajat Celcius. Maka suhu reamur sama dengan 4/5 kali suhu yang diukur yaitu 30 ini sama dengan 24 reamur. Ini hasilnya ya, hasil konversinya. Jadi 30 derajat Celcius sama dengan 24 derajat reamur. Ini ada soal nomor 4 ya. Konversi Kelvin ke Celcius. Sini soalnya seperti ini. Seorang bernama White Bear memasak air dalam panci sehingga suhunya menjadi 373 derajat Kelvin. Jika air milik White Bear diukur dalam skala Celcius, maka hasilnya akan menunjukkan nilai berapa ya. Jawabannya ada di bawah ini ya. Suhu air derajat Celcius sama dengan Kelvin, suhu Kelvin dikurang 273. Suhu air dalam derajat Celcius tadi 373 ya. Maka 373 dikurang 273 sama dengan 100 derajat Celcius. Jadi 373 derajat Kelvin, mana tadi? 373 derajat Kelvin itu identik atau sama dengan 100 derajat Celcius. Karena 100 derajat Celcius itu adalah titik didih air menggunakan skala Celcius. Sementara 373 adalah titik didih air menggunakan skala Kelvin gitu ya. Jadi nanti adik-adik kalau menemukan soal-soal di ulangan atau di permasalahan-permasalahan terkait dengan konversi suhu dengan contoh-contoh soal ini, mudah-mudahan adik-adik bisa menyelesaikan dan bisa mengikuti ya. Untuk yang lain saya pikir nanti adik-adik lebih kembangkan lagi sendiri ya. Ini mungkin bisa dicatat ini ya, atau bisa disimpan videonya, atau mungkin bisa direplay ulang ya. Ini ya, jadi awal hasil rumus langsung Celcius Kelvin, Celcius ke Kelvin ya. Jadi derajat Celcius ditambah 273. Kemudian Celcius Fahrenheit 9/5 derajat Kelvin, 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Celcius ke reamur 4/5 derajat Celcius. Jadi kalau suhu Celciusnya 10 derajat Celcius, kalau dirubah ke reamur berarti 10 kali 4/5. Gitu aja ya, gampang ya. Kemudian Kelvin ke Celcius. Nah ini ya. Ini rumus-rumusnya bisa adik-adik catat atau bisa nanti adik-adik replay ulang kalau masih sulit ya. Ini banyak ini ya, seperti itu. Oke adik-adik, cukup sekian dulu pembahasan mengenai skala termometer dari saya kali ini. Semoga bisa dipahami, semoga penjelasan ini mempermudah adik-adik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisika di hari ini dan di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Sukses selalu untuk kalian semua dan sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.